Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata begitu ya. Ada sesuatu yang kemudian balas dendam nih kepada Pak Jokowi begitu kan. Apakah koalisi perubahan tidak membutuhkan Pak Jokowi? Kan kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu ya. Ini menarik, beberapa kali pertemuan dicueki Jokowi, Nasdem balas tak undang ke apel siaga perubahan. Ngapain mau ngundang Pak Jokowi begitu kan? Pak Jokowi kan sudah punya pilihan masing-masing begitu kan, punya pilihan sendiri begitu kan. Seperti diungkapkan oleh Pak Jokowi juga begitu kan, Nasdem juga punya pilihan masing-masing begitu kan. Akhirnya tidak diundang ke istana begitu. Jadi ya pada akhirnya sudah tidak butuh begitu kan. Walaupun pada hakikatnya ya karena Pak Jokowi sudah cawi-cawi sana sini begitu kan, sudah tidak menghiraukan ini, sangat disayangkan sekali begitu kan. Padahal anaknya membutuhkan partai juga begitu kan ya. Jadi pada hakikatnya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa ada sesuatu perseteruan begitu kan secara kondisi ya, pemikiran-pemikiran bahwa antara Jokowi dengan Nasdem begitu kan. Tapi perlu diingat, Nasdem juga di satu sisi ya punya kekuatan luar biasa ya. Setelah Pak Jokowi lengser, apakah tidak membutuhkan itu begitu kan? Kan begitu. Sedangkan Partai Nasdem itu bertahap ya sampai selamanya di situ begitu kan. Itu adalah partai yang namanya partai itu kan bisa eksis di situ begitu kan. Karena syarat untuk menjadi calon presiden atau wali kota atau pemimpin ya harus melalui partai di situ begitu ya. Tetapi ya cukup disayangkan sebenarnya begitu ya ketika Pak Jokowi ya lalu kemudian tidak mengundang Nasdem pada waktu itu ya, dan sekarang dibalas begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, beberapa kali pertemuan dicueki Jokowi ya, Nasdem balas tak undang ke apel siaga perubahan. Ngapain ya mau ngundang Pak Jokowi begitu ya? Ini kan sudah punya pilihan masing-masing begitu kan. Ya karena kita lihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan ngapain juga begitu kan, tidak manfaatnya juga begitu kan. Bahkan ya partai koalisi perubahan tidak perlu Jokowi bikin amburadul acara nanti. Ya bisa saja begitu kan. Karena di satu sisi Pak Jokowi juga tidak pernah mengundang Partai Nasdem karena punya pilihan masing-masing katanya begitu ya. Buat Jokowi Nasdem nggak penting, hanya kasihan saja maknya tetap dikasih makan lewat-lewat menterinya. Ya ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bisa jadi malah ikutan terkena apesnya. Bagus, ini dendam dibalas dendam ya. Pada akhirnya secara emosional ada sesuatu yang kemudian kenapa Pak Jokowi bisa menjauhi Partai Nasdem, ada apa begitu kan, begitu logikanya begitu. Tetapi secara psikologis ya pasti ya Pak Jokowi itu cawi-cawinya ya kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Ganjar begitu. Ini baru partai yang sebenarnya oke lah kalau begitu ya, perubahan nggak butuh Jokowi ya. Ini nggak perlu diundang, bikin ribet aja ya, baguslah ntar kalau diundang dia akan cawi-cawi, betul begitu kan. Bayangkan begitu ya, kalau Pak Jokowi cawi-cawi sana sini begitu ya, gimana begitu kan. Ya seolah-olah mengacak-acak dan sebagainya begitu kan. Bisa saja Partai Nasdem ditawari harus bergabung ke ini ke itu begitu ya. Jadi sangat disayangkan memang ya kenapa Pak Jokowi bisa menjauhi itu begitu kan. Ya, dengan dugaan-dugaan seperti itu kan sudah kelihatan secara emosional begitu. Bahkan ya menterinya belum mundur, lebih terhormat ya, karena pada akhirnya tergantung begitu kan. Karena ya dengan komitmen Pak Surya Paloh mengatakan ya kalau Pak Jokowi masih membutuhkan Partai Nasdem ya silakan. Kalau tidak membutuhkan Partai Nasdem pecat saja. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Secara lisan, kalau secara kasar kan seperti itu begitu ya. Perubahan itu harusnya tak perlu disiagakan, tapi disuarakan ya. Isi makna dari perubahan toh semangat restorasi itu berdengung dari 2011 ya, dan menghamba ya pada rezim selama 2 periode. Pertanyaannya, perubahan dan restorasi macam apa yang Anda untuk capai ya sehingga nyanyian sumbang itu berjilid-jilid? Artinya apa? Restorasi kita itu bagaimana? Yang namanya kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sama rata di situ begitu kan. Memberikan dampak positif antara pemerintah dan dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu menerima bagaimana semangat restorasi yang selama ini begitu yang didengungkan oleh Partai Nasdem begitu kan. Saya setuju dengan pendapat dan jargon dari restorasi itu begitu kan, menunjukkan bahwa selama ini ya kalau kita memilih jabatan atau ingin cari jabatan dari Partai Nasdem ya sudah dulu ya sudah mendeklarasikan sejak awal bergabung kepada Pak Jokowi begitu kan.
tetapi pada hakikatnya ingin membela rakyat. Bagaimana kondisi perubahan hari ini? Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini ya banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini menarik begitu ya. Beberapa kali pertemuan ya dicueki Jokowi, Nasdem balas tak undang ke apel siaga perubahan. Ngapain mau undang Jokowi begitu? Kira-kira seperti itu begitu. Tak akan ada Presiden Jokowi pada apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta 16 Juli 2003. Mengapa? Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Jokowi sengaja tak diundang, alasannya ini acara internal. Betul kan? Di satu sisi acara internal mau ngundang Pak Jokowi kan kacau di situ begitu ya. Di satu sisi ngapain juga mau mengundang Pak Jokowi begitu kan. Toh pada akhir-akhir ini sudah lengser menjadi presiden begitu ya. Bahkan ya ini tidak diundang, ini adalah kegiatan internal partai politik. Jadi kita tidak mengundang pihak-pihak eksternal termasuk pemerintah yang non kader ya Partai Nasdem, ujar Ali ya. Bahkan apel siaga perubahan ini sudah lama disiapkan, izin penggunaan Stadion GBK sudah didapatkan sejak 2022 Februari 2003 ya. Bahkan kegiatan apel siaga perubahan juga akan dimeriahkan dengan berbagai event ya. Beberapa di antaranya adalah parade budaya dan pesta rakyat. Artinya apa? Menunjukkan bahwa koalisi perubahan itu sangat solid luar biasa di situ begitu kan. Walaupun banyak orang yang kemudian mengatakan wah akan bubar sana sini, ternyata terbantahkan dengan apel siaga ini, menunjukkan perubahan, koalisi perubahan menunjukkan sangat solid luar biasa begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan benar akan menjadi calon presiden di koalisi perubahan begitu. Jadi mengapa kembali ke yang tadi begitu kan, emosional antara Pak Jokowi dengan dengan Pak Surya Paloh sekarang sudah menemukan titik temu begitu kan. Ya, menemukan titik temu dalam artian bahwa Pak Jokowi sudah punya pilihan masing-masing, Partai Nasdem punya pilihan masing-masing. Nah, suatu saat apakah Pak Jokowi tidak akan membutuhkan Partai Nasdem? Kan begitu logikanya begitu. Setelah dia lengser begitu kan, anak-anaknya berkiprah dalam dunia politik, apakah tidak membutuhkan Partai Nasdem? Sedangkan Partai Nasdem ini ya sangat menyumbang ya beberapa juta suara yang kemudian kalau kita hitung secara kuantitatif begitu kan. Jadi kalau kita melihat itu sangat disayangkan Pak Jokowi ini mengatakan seperti ini, demi ambisi siapa penerusnya Pak Jokowi sampai melakukan seperti ini begitu kan. Siapapun yang memusuhi partai politik begitu kan, dia akan suatu saat nanti akan kecewa dan merasa sedih di situ begitu. Buktikan aja begitu. Semua orang kan punya kepentingan, semua orang melalui partai politik kalau menjadi pemimpin di situ begitu ya. Bahkan ini ya tidak diundang, ini adalah kegiatan internal partai politik jika kita tidak mengundang pihak-pihak eksternal termasuk pemerintah yang non kader dan non partai Nasdem ya. Apel siaga perubahan ini sudah lama disiapkan, izin penggunaan Stadion GBK sudah didapatkan sejak 2022 Februari 2023. Kegiatan apel siaga perubahan juga akan dimeriahkan dengan berbagai event, beberapa di antaranya adalah parade budaya. Dan bahkan sesuai jadwal, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan menyampaikan pidatonya di hadapan 100.000 kader yang direncanakan hadir di kawasan GBK. Bahkan selain itu, bakal calon presiden baca pres koalisi perubahan ya untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan juga akan menyampaikan pidatonya. Ya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS juga diagendakan hadir dalam apel siaga perubahan tersebut. Artinya apa? Ini kan solid luar biasa begitu. Dan dengan adanya apel ini terbantahkan semua para buzzer dan cebong yang mengatakan bahwa koalisi perubahan akan bubar. Pret, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Sudah jelas-jelas sudah solid seperti ini begitu kan. Ya wajar kalau ada yang kemudian gimmick dan sebagainya begitu kan, ya tidak menjadi masalah. Itulah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Karena demokrasi kita dibangun bersama-sama di situ begitu kan, bukan ditentukan siapa cawapres siapa capresnya begitu kan. Berbeda dengan yang sebelah begitu kan, petugas partai yang kemudian tergantung dari sananya begitu kan, tidak bisa menentukan pilihannya sendiri begitu. Artinya selama ini menunjukkan bahwa kalau petugas rakyat dengan pelayan rakyat itu beda begitu kan ya. Petugas partai dengan pelayan rakyat itu berbeda begitu kan. Disitulah letak perbedaannya, mana yang bisa ya memberikan kontribusi atau pro terhadap rakyat dibandingkan dengan suruhan-suruhan orang-orang atasan, kan beda begitu kan. Maka masyarakat harus jeli melihat itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.